تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita semua untuk tadabbur Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 246. Sudah ketemu? Al-Baqarah 246. Ini karena panjang Bapak Ibu, jadi kita baca sama-sama. Insya Allah kita akan bahas sampai ayat 247 ya. Dari ayat 246 ini sampai ayat 252 ini berbicara tentang kisah. Jemaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا
القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Baik, ayat ini kalau panjenengan baca terjemahannya, sudah pernah baca terjemahannya? Belum ya? Nggak apa-apa, walaupun nggak paham baca Quran tetap dapat pahala. Itu hebatnya kita baca Quran ya. Walaupun nggak paham Bapak Ibu, tetap satu hurufnya dihitung 10. Kalau panjenengan paham, satu hurufnya dihitung 20. Satu pahala membaca, satu pahala memahami. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ayat ini tentang perilaku Bani Israel. Jelas sekali ya, karena ada kata yang menyebut Bani Israel di dalam ayat ini. Alam tara ilal mala'i mim Bani Israel. Bani Israel di masa lalu, yang mana mereka meminta kepada nabi mereka agar bisa berperang dengan semangat melawan kaum yang menindas mereka. Jadi mereka meminta diberikan raja, Bapak Ibu. Mereka meminta diberikan raja supaya dengan raja itu mereka bisa berperang dengan semangat melawan orang-orang yang menindas mereka. Ya. Tapi tatkala raja sudah ditentukan oleh nabi mereka dan raja sudah diangkat untuk mereka dan raja itu kemudian memerintahkan mereka untuk berperang, ternyata kebanyakan mereka tidak mau berperang. Padahal awalnya mereka janji untuk perang dengan semangat melawan orang-orang zalim, asalkan ada raja untuk mereka yang memimpin mereka. Tapi ternyata ucapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Itu ciri-ciri Bani Israel. Berucap tapi ketika bertindak tidak sesuai dengan ucapannya, jemaah rahimakumullah. Ya. Allah mengecam orang-orang yang seperti ini. Bahkan Allah mengingatkan orang beriman dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kemurkaan di sisi Allah ketika kalian berkata tapi kalian tidak melakukan. Kalau ada raja, nanti kami akan perang di jalan Allah membela agama Allah. Tapi setelah dikasih raja sama Allah, mereka enggak mau perang. Sama seperti ucapan orang begini, kalau saya banyak uang, saya akan daftar haji, saya akan naik haji. Setelah dikasih uang banyak sama Allah, enggak daftar haji, enggak naik haji. Berarti dia telah berbohong di hadapan Allah dan dia sama sifatnya seperti Bani Israel. Ya. Atau misalnya orang berkata begini,
Kalau saya sehat, saya akan istiqomah ke masjid, istiqomah ngaji. Tapi setelah diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah, dia tidak ngaji, dia tidak ke masjid. Itu termasuk sifat Bani Israel. Jemaah rahimakumullah. Paham ya? Nah. Kenapa Allah menyebut perilaku Bani Israel pada zaman dahulu? Ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Nabi hidup di Madinah, Bapak Ibu, dan di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Allah ingin ngasih tahu kepada Nabi Muhammad, kalau orang Yahudi itu tidak mau diajak berperang membela kota Madinah dan membela agama Samawi, karena agama Yahudi juga agama Samawi. Jamaah rahimahullah. Kata Allah melalui kisah ini, jangan heran kamu Muhammad, karena leluhur-leluhur mereka begitu sikapnya. Buah itu tidak tidak akan jatuh jauh dari apa gimana? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi secara turun-temurun Yahudi itu punya sifat penakut, ya. Jadi mereka tidak mau disuruh untuk berperang secara fisik. Makanya orang-orang Yahudi zaman sekarang ketika diadu fisik mereka nggak akan berani. Mereka berani dari jauh dengan media sosial, dengan alat-alat perang dan sebagainya. Tapi secara fisik, face to face di tengah lapangan mereka nggak akan berani. Jemaah rahimakumullah. Itu sifat mereka yang sudah turun-temurun dari dulu. Ya kan? Inilah kemudian bahwa sifat itu ada hubungannya dengan gen. Jadi ada hubungannya dengan genetik. Jemaah rahimakumullah. Kalau dia pemarah itu kemungkinan besar karena orang tuanya pemarah. Dan kalau orang tuanya pemarah berarti kemungkinan besar kakeknya dan seterusnya sampai nanti ke ujung, ya kan? Itu nanti ketemunya sama Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tanah, berbagai macam tanah dicampur menjadi satu, ya kan? Jadi semua tanah-tanah, bagian tanah itu ada yang tanah liat, tanah putih, tanah lembut dicampur, kemudian diciptakanlah Nabi Adam. Makanya keturunannya macam-macam. Ada yang lembut, ada yang agak lembut, ada yang kasar, ada yang sangat kasar. Jemaah rahimakumullah. Jadi gen itu pengaruh banget kepada sikap atau karakter seseorang. Jemaah rahimakumullah. Sebagaimana Bani Israel. Allah berfirman, perhatikan ayatnya. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Tidakkah engkau memperhatikan dan mengambil pelajaran ilal mala'i, kepada pemuka-pemuka. Mala ini bermakna para tokoh petinggi sesepuh, masuk dalam kategori al-mala. Min bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Tidakkah kalian memperhatikan dan mengambil pelajaran sekelompok mereka yang tinggi, yang sepuh, yang menjadi tokoh di kalangan Bani Israel, min ba'di Musa, setelah Nabi Musa alaihissalam. Artinya kejadian ini atau peristiwa ini terjadi setelah zamannya Nabi Musa. Berarti sebelum Nabi Musa atau ketika Nabi Musa tidak terjadi peristiwa ini. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian idz qalu, ketika itu mereka berkata, li nabiyillahum, kepada nabi yang diutus kepada mereka. Jadi waktu itu Bani Israel berkata atau meminta sesuatu kepada nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Yang jelas nabi yang dimaksud ini nabi siapa? Bukan Nabi Musa. Karena kan ayatnya mim ba'di Musa, setelah Musa. Berarti kejadian ini setelah zamannya Nabi Musa. Nah, ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu, siapa nabi yang dimaksud oleh ayat ini. Pendapat memang banyak sekali pendapatnya. Ada yang mengatakan Nabi Yusha bin Nun, Nabi Bani Israel, dari kalangan Bani Israel.
Kemudian ada juga yang berpendapat Nabi Sam'on atau yang disebut dengan istilah Samson. Samson itu nama nabi ya, dari Sam'on. Jemaah rahimakumullah. Gimana kalau Samson itu kok jadi film ya. Kemudian yang ketiga pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud nabi dalam ayat ini adalah Nabi Samuel. Ya, kalau ada orang namanya Samuel itu sebenarnya nama nabi, tapi bukan bahasa Arab, itu udah bahasa Ibrani. Ya kan? Bahasa Ibrani. Di media sosial lagi viral tuh, ada orang ngaku bisa bahasa Suryani, Bapak Ibu, ya kan? Nah, tapi dari sekian banyak pendapat jemaah rahimakumullah, yang paling masyhur disampaikan oleh ulama tafsir yaitu bahwa nabi yang dimaksud oleh ayat ini adalah Nabi Samuel. Samuel itu tulisannya Shin Mim Waw Ya Lam, Samuel. Kalau bahasa Arabnya Samuel. Tapi kemudian di bahasa Ibrani-nya Samuel. Ya. Samuel itu artinya Allah telah memperkenankan doaku. Artinya Samuel itu Allah telah memperkenankan doaku. Karena waktu itu ada seorang wanita pengen banget punya anak yang soleh, ya kan? Udah lama dia menikah tapi nggak punya anak, jamaah Allah. Kemudian Allah beberapa lama waktu dia menunggu, Allah kasih dia anak. Maka anak itu pun dikasih nama Samuel. Allah telah memperkenankan doaku. Ya. Cuman kalau di Indonesia nama-nama Samuel ini mengarah kepada orang-orang Kristen kan. Ya, sebenarnya orang Islam pun ya boleh pakai nama Samuel. Ya kan, karena ini nama nabi, nama rasul. Orang dulu itu biasa menamakan anaknya dengan nama nabi, nama rasul, Bapak Ibu. Ya kan? Sekarang aja orang-orang modern ini menamakan anaknya dengan nama yang susah dibaca. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi waktu itu mereka berkata kepada Nabi Samuel. Apa ucapan mereka? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah untuk kami, atau angkatlah untuk kami malikan, seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, dengan raja itu di bawah pimpinannya kami akan berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang yang menindas kami, untuk melawan orang-orang yang zalim. Ya. Jemaah rahimakumullah. Kenapa mereka minta kepada Nabi Samuel agar diangkat seorang raja untuk mereka, Bapak Ibu? Ya. Ini bisa ada beberapa kemungkinan, kata sebagian ulama, jemaah rahimakumullah. Karena waktu itu Bani Israel tidak punya raja dan kerajaan yang dapat melindungi mereka dari ancaman bangsa lain. Sehingga Bani Israel dalam sekian abad, beratus-ratus abad, jemaah rahimakumullah, mereka hidup dalam ketertindasan, dizolimi oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka melawan tidak mampu, sebab mereka tidak punya kekuatan, ya kan? Kemudian sebelum mereka, banyak di antara Bani Israel yang kemudian dimenangkan oleh Allah sebab ada raja. Tapi di zaman mereka ini enggak ada raja, Bapak Ibu. Makanya ketika itu mereka meminta kepada Nabi Samuel, walaupun Bani Israel itu sangat jelek sikapnya, tapi apa yang diucapkan oleh Nabi dan diputuskan oleh Nabi itu dipercaya sama mereka dan dipegang sama mereka. Ya kan? Apalagi dalam urusan untuk dunia mereka. Walaupun kadang mengingkari Nabi dan Rasul mereka ya. Tapi mereka itu masih memegang dan percaya kepada keputusan Nabi dan Rasul. Sebab mereka yakin keputusan Nabi dan Rasul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajarannya bahwa salah satu metode yang bagus dalam memilih pemimpin yaitu kembali kepada ulama, kembali kepada orang-orang soleh. Mintalah petunjuk kepada mereka
biasanya mereka memutuskan dengan petunjuk dari Allah. Mereka tidak sembarangan. Mereka memutuskan bukan karena disogok, bukan karena dibantu pesantrennya, bukan karena dibuatkan jalan untuk kampungnya, bukan, tapi karena istikharah mereka. Jemaah rahimakumullah. Tapi cari ulama yang seperti itu sekarang susah. Ya kan? Kebanyakan ulama ini mendukung salah satu calon pemimpin, jemaah rahimakumullah, itu karena ada kepentingan. Entah dia kena ada di pemerintahan, atau anaknya ada di pemerintahan, atau menantunya ada di pemerintahan, atau karena di pesantrennya dibangun, atau karena jalan menuju rumahnya dibangun, atau karena dikasih duit 10 M, Bapak Ibu. Jadi banyak faktor. Atau karena dia punya masalah, kuncinya dipegang oleh penguasa, sehingga mau nggak mau dia harus memilih orang-orang yang ada hubungannya dengan penguasa. Itu banyak faktor, ya. Tapi yang paling bagus, metode yang bagus dalam memilih pemimpin itu adalah mengikuti pendapat ahli ilmu, ulama yang kita yakini soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita nggak bisa istikharah sendiri. Mungkin kita merasa hati kita ini kotor, sehingga istikharah kita nggak nyambung kepada Allah. Kita butuh orang-orang yang hatinya bersih untuk meminta petunjuk kepada Allah siapa yang paling baik untuk dipilih sebagai pemimpin, ya kan? Sebagaimana sifatnya Bani Israel, walaupun mereka terkenal zalim, jelek, jemaah rahimakumullah, tapi Bani Israel ini, Bapak Ibu, ketika ingin melakukan sesuatu, mereka biasanya minta petunjuk kepada Nabi dan Rasul. Kemudian bagaimana responnya Nabi Samuel ketika mereka minta agar diangkatkan seseorang untuk mereka sebagai raja? Lihat lanjutan ayatnya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qala, Nabi Samuel menjawab, hal asaitum, mungkin sekali, sangat mungkin sekali, kata Nabi Samuel, in kutiba alaikum, jika diwajibkan atas kalian, al-qitalu, perang, alla tuqatilu, kalian gak mau perang. Ini analisanya Nabi Samuel. Kata Nabi mereka, nanti kalau raja sudah diangkatkan untuk kalian, dan raja itu sudah memerintahkan, bahkan mewajibkan perang untuk kalian, sangat mungkin sekali kalian tidak mau perang. Nah, Nabi Samuel sudah membaca bahwa kekalahan mereka, kemudian ketertindasan mereka, bukan karena nggak ada raja, tapi karena mereka takut untuk berperang. Jemaah rahimakumullah. Kalau mereka berani berperang, Allah akan datangkan seorang raja kepada mereka untuk memimpin peperangan mereka. Tapi karena mereka takut perang, jemaah rahimakumullah, Allah tidak datangkan raja untuk mereka. Itu sebab kekalahan Bani Israel. Kenapa umat Islam ini menang, Bapak Ibu? Dari zaman Nabi Muhammad SAW, itu karena umat Islam berani perang melawan orang-orang kafir. Coba umat Islam di zaman Nabi takut perang, mungkin akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Walaupun jumlah umat Nabi saat itu ketika perang Badar 313, sedangkan musuh 1000 orang, tidak gentar, jemaah rahimakumullah, tetap maju melawan mereka. Itu kunci utama umat ini menang dan tidak diremehkan, tidak ditindas oleh bangsa atau agama yang lain, ya. Makanya Nabi Samuel berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Sangat mungkin sekali bila diwajibkan atas kalian perang, kalian tidak mau perang, ya. Jadi seakan-akan Nabi Samuel berkata begini, apakah kalian yakin bahwa jika kalian sudah punya raja, kalian mau turun bertempur langsung di medan peperangan? Ya,
kurang-kurang lebih seperti itu jemaah rahimakumullah. Kemudian Bani Israel menjawab di lanjutan ayatnya. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijana min diyarina wa abnaina. Qalu, mereka berkata, wah ini kayak orang berani betul ucapannya ini. Tapi nanti ketika perang lari mereka. Jadi ucapannya aja yang garang, yang berani, tapi sikapnya nggak berani. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami nggak perang di jalan Allah? Bagaimana mungkin kami tidak bertempur di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami telah diusir dari kampungan halaman kami dan dari anak-anak kami. Bani Israel beberapa kali mengalami pengusiran jemaah rahimakumullah. Bahkan sempat ada di antara mereka yang dipisahkan dengan anaknya. Jadi mereka ini kayak orang marah, pengen perang, ya kan? Sampai mereka berkata, bagaimana mungkin kami tidak perang di jalan Allah? Nah, tapi apa lanjutan ayatnya? Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan perang atas mereka, raja mereka mewajibkan perang atas mereka, apa yang terjadi? Tawallau, mereka berpaling, lari Bapak Ibu. Saya baca ayat ini, makanya kalau ada orang omongannya berani betul, tapi ketika ditantang langsung menciut. Nah itu Bani Israel. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Bani Israel itu, walaupun orang Islam tapi sifatnya Bani Israel. Kan ada orang kayak gitu, ada nggak? Ngomong itu kayak tinggi banget, kayak orang paling berani begitu, ya kan? Tapi ketika terjadi dia ketakutan jemaah rahimakumullah. Ketika diwajibkan perang atas mereka, tawallau, mereka berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Jadi kalau ada 100 orang, 70 orang berpaling, 30 orang mau ikut perang. Nah, ini sifatnya Bani Israel. Nantang akan perang bila ada raja yang memimpin mereka, tapi ketika perang diwajibkan, mereka berpaling dari peperangan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini juga celaan dan kecaman bagi orang yang berpaling di medan peperangan, lari dari peperangan, Bapak Ibu. Nah, ulama mengatakan bahwa lari dari peperangan itu hukumnya haram dan termasuk dalam dosa besar. Yang dimaksud peperangan ini adalah peperangan untuk membela agama Allah. Jadi kalau ada seorang pemimpin menunjuk panjenengan untuk ikut perang membela agama Allah, tapi di tengah jalan panjenengan berpaling atau dari awal panjenengan tidak mau karena takut mati, ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Tapi kalau demo enggak. Kalau ada orang mengajak demo pemerintah dan sebagainya, kemudian panjenengan tidak mau, itu tidak dosa. Ya kan, tidak dosa. Yang dosa itu kalau diajak apa? Berperang membela agama Allah. Hukumnya haram dan termasuk dalam dosa besar. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan kalian. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Jangan belajar ilmu sihir, ya itu termasuk dosa besar. Nyihir perempuan, nyihir atasan, nyihir teman dan sebagainya, itu termasuk dosa besar. Wa qatlun nafsi, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Wa tawalli yaumaz zahf, berpaling ketika perang. Ini termasuk dosa besar jamaah rahimakumullah. Itu sifatnya Bani Israel.
Kemudian Allah mengatakan wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Artinya Allah tahu bahwa orang Yahudi itu banyak sekali melakukan kezaliman. Ya, makanya sama Allah kemuliaan mereka diputus, diganti dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diganti dengan orang Arab, Bapak Ibu. Akhirnya Nabi terakhir yang diutus oleh Allah bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab. Ya, sebab Bani Israel itu sudah gagal menjadi contoh bagi umat manusia. Ya. Kemudian di ayat 246 mereka meminta kepada Nabi mereka agar diangkat seseorang untuk menjadi apa? Menjadi raja kan. Nah, di ayat 247 Nabi mereka yang bernama Nabi Samuel, menurut sebagian besar pendapat ulama tafsir, memutuskan dengan petunjuk dari Allah. Jadi Allah memenuhi permintaan mereka. Allah menunjuk seseorang untuk menjadi raja mereka, dan Nabi Samuel menyampaikan kepada mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata kepada mereka nabiyyuhum, nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kalian. Ya, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kalian. Tapi mereka komplain, Bapak Ibu. Coba bingung nggak? Membingungkan sikapnya Bani Israel. Disuruh awalnya mau perang, tapi setelah diwajibkan perang lari. Kemudian mau raja, setelah ditetapkan seorang raja dikomplain. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Kalau mau komplain, kenapa mereka minta petunjuk kepada Nabi? Kan begitu. Ada orang kayak gini, minta pendapat, tapi setelah dikasih pendapat dibantah pendapatnya. Kan ada. Ya Allah. Ya kan? Misalnya seorang perempuan biasanya ini, ibu-ibu minta pendapat sama suaminya, Mas, ini yang lebih bagus warna hijau apa warna biru? Kata suaminya, yang bagus sesuai warna kulitmu. Warna kulitmu kan agak hitam, jadi kamu harus ngambil yang warna-warna yang lebih gelap, seperti warna biru navy misalnya kan. Nah, tapi sama istrinya dibantah, tapi saya lebih suka yang hijau ini Mas, dan seterusnya. Itu Bani Israel. Jadi ketika Nabi mereka menetapkan bahwa Tolutlah yang diangkat sebagai raja untuk mereka, mereka membantah, mereka komplain. Apa kata mereka di lanjutan ayatnya? Anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana dia bisa menjadi raja kami? Jadi mereka mengatakan bahwa Talut itu tidak pantas menjadi raja mereka. Kenapa? Kata mereka, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kamilah yang lebih pantas untuk menjadi raja dibandingkan dia. Begini Bapak Ibu, Bani Israel itu kan ada 12 suku, jemaah rahimahullah. Dan suku yang paling mulia, dianggap paling mulia oleh mereka, dan banyak raja-raja dulu-dulunya itu dari keturunan tersebut adalah suku Yahuda. Jadi raja itu harus dari keturunan suku Yahuda. Makanya ketika mereka minta diangkat raja, ternyata nabi mereka bukan mengangkat dari keturunan Yahuda, justru mengangkat dari keturunan yang lain, tapi sama-sama Bani Israel. Oleh karena itu mereka suku Yahuda berkata, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami lebih berhak dibandingkan dia untuk menjadi raja. Nah, ini namanya politik dinasti. Jamaah kok nyampe ke situ ini. Tapi benar ini. Jadi politik dinasti, kerajaan itu sudah ada dari zaman dulu, Bapak Ibu. Dari sebelum zaman Nabi Muhammad ya, berabad-abad sebelum itu sudah ada namanya kerajaan dinasti. Jadi dinasti itu yang menjadi raja itu keluarganya, keturunannya.
Pokoknya yang berdarah biru lah, yang keturunan raja itulah yang menjadi raja. Walaupun negeri kita ini demokrasi, tapi pengaruh-pengaruh seperti itu masih ada. Ya kan? Cara-cara seperti itu masih ada. Karena orang tuanya berkuasa, akhirnya apa? Anaknya juga bisa berkuasa. Anaknya juga bisa berkuasa, menantunya juga, dan seterusnya. Nah, itu sudah, jangan heran karena sudah ada di Quran, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirinya lah yang paling berhak untuk menjadi penguasa dibandingkan yang lain. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka menolak Talut untuk menjadi raja karena walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena Talut itu tidak memiliki keluasan harta, enggak kaya. Keturunan darah biru enggak, kaya juga enggak. Jadi kata mereka, enggak pantas Talut itu menjadi raja kami. Bagaimana bisa kamu mengangkat Talut itu sebagai raja kami? Nah, subhanallah, Allah ingin memutus kebiasaan manusia yang mengangkat seorang pemimpin karena berdarah biru atau karena kekayaan. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Akhirnya yang diangkat oleh Allah bukan yang berdarah biru, kemudian juga bukan orang yang kaya. Jadi pemimpin itu enggak harus keturunan raja, dan pemimpin itu juga tidak harus kaya. Benar enggak? Tapi zaman sekarang kalau enggak kaya susah jadi pemimpin. Susah Bapak Ibu. Jadi kebiasaan jahiliyah itu masih ada zaman sekarang. Kalau mau jadi pemimpin ditanya dulu wani piro, ya kan, berapa uangnya. Kalau punya uang 100 juta jangan mencalonkan jadi DPR, pasti kalah itu, ya kan, kemungkinan besar kalah. Minimal punya uang berapa kalau mencalonkan jadi DPR dan bisa menang? Nggak tahu saya itu. Ada yang habis 1 M Bapak Ibu, ada yang habis 500 juta, ya kan, ada yang 600 juta, pokoknya di atas 200 juta. Jamaah rahimakumullah, ya kan, itu belum tentu jadi, ya kan. Jadi nanti alhamdulillah kalau jadi, ya kan. Kalau nggak jadi stres Bapak Ibu, uang sudah habis banyak. Itu kebiasaan jahiliyah yang menganggap bahwa pemimpin itu harus orang kaya. Makanya ketika mereka meminta pemimpin, Allah angkatkan untuk mereka bukan dari turunan raja dan juga bukan orang kaya, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah dikomplain oleh mereka, ternyata Nabi mereka menjawab, qala innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah yang memilih Talut untuk raja, sebagai raja bagi kalian. Kata Nabi Samuel, ini bukan pilihan saya, ini bukan keputusan saya. Kalian kan minta untuk saya memutuskan siapa yang akan berhak menjadi raja kalian, dan saya minta petunjuk sama Allah. Allah tetapkan Talut sebagai raja kalian. Sebenarnya Allah menetapkan sesuatu Bapak Ibu, Allah tidak perlu menyampaikan alasan, karena Allah maha berkuasa dan maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tapi di dalam ayat ini Allah menyampaikan alasannya. Kenapa Allah memilih Talut sebagai raja untuk mereka? Alasannya apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambahkan atau memberikan kelebihan kepada Talut, bastatan, keluasan, fil ilmi, ilmunya, wal jismi, dan fisiknya. Nah, inilah alasan Allah mengangkat Talut sebagai raja mereka. Walaupun Talut itu bukan keturunan raja, walaupun dia bukan orang kaya, tapi dia punya kelebihan, kata Allah. Aku telah memberikan kelebihan kepada dia. 2 kelebihannya, kelebihan secara fisik sama kelebihan ilmu. Nah, ini dalil bahwa memilih pemimpin itu kriterianya menurut Al-Quran minimal yang 2 ini, berilmu dan kuat
fisiknya. Pemimpin kalau udah lemah, jalan sudah lemah, Bapak Ibu, harusnya nggak dipilih kayak gitu. Jemaah rahimakumullah. Kalau udah lemah, jalan lemah, itu harusnya nggak usah dipilih. Karena sudah tidak produktif untuk menjadi pemimpin. Manusia itu produktif jadi pemimpin itu di bawah usia 65. 65 ke bawah itu baru dia produktif menjadi pemimpin. Kemudian usianya minimal di atas 40. 40 ada satu negara menetapkan pemimpin itu harus usia 40. Jadi antara usia 40 sampai 65 itu yang paling produktif dan paling bijaksana. Kalau di bawah itu, di bawah 40 tidak kurang atau belum waktunya untuk menjadi pemimpin besar. Atau di atas 65, apalagi di atas 70, jamaah rahimahullah, itu juga sudah bukan expired ya. Sudah Sudah lemah, fisiknya lemah, ingatannya lemah. Jadi banyak kenikmatan, kesempurnaan yang dicabut oleh Allah dari dia. Ya kan? Tapi ya tetap menang, Bapak Ibu. Intinya ketika kita memilih pemimpin ini adalah bastatan fil ilmi wal jism, luas ilmunya. Kenapa? Pemimpin itu nggak boleh orang sembarangan, harus yang luas ilmunya supaya dia berwibawa, dan ketika dia memutuskan dengan ilmu pengetahuan, ya kan, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan hawa nafsu, bukan karena kepentingan tertentu, dengan ilmu. Pemimpin itu harus berilmu. Pemimpin RT, camat, lurah, wali kota, gubernur, presiden, jemaah rahimahullah harus yang berilmu, Bapak Ibu. Ya kan? Cuman orang kita ini dikasih yang berilmu nggak mau, ya kan? Malah cari yang tidak begitu berilmu, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dikasih yang kuat, yang sehat nggak mau. Ya. Kalau pemimpin itu berilmu nanti kelihatan wibawanya, Bapak Ibu. Kelihatan wibawanya. Ya kan, bicara itu enak didengarkan. Itu tanda orang berilmu. Ya kan? Kuat secara fisik. Itulah dua alasan kenapa Allah memilih Talut sebagai pemimpin mereka. Akhirnya mereka menerima Talut sebagai raja untuk mereka. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, alim lagi Maha mengetahui. Allah itu paling tahu siapa yang paling berhak untuk menjadi seorang raja dan menjadi seorang pemimpin. Asalkan manusia itu minta petunjuk sama Allah. Masyarakat Indonesia ini kalau semuanya minta petunjuk sama Allah, Allah akan kasih pemimpin yang terbaik. Jemaah rahimakumullah. Tapi kebanyakan masyarakat kita ini ketika memilih pemimpin karena ada kepentingan. Bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan petunjuk dari Allah, tapi karena ada kepentingan tertentu. Ya kan? Oh, saya suka sama yang itu. Karena anak saya kerja di situ, jadi harus milih itu dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, artinya sehebat-hebatnya manusia berjuang untuk menjadi pemimpin, nggak akan bisa kalau nggak dikehendaki oleh Allah. Ya. Walaupun orang miskin, nggak punya duit, bukan keturunan penguasa, kalau Allah berkehendak menjadi pemimpin, jadi. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, seperti dulu pada zamannya Gus Dur itu. Gus Dur itu kaya enggak, Bapak Ibu? Kemudian keturunan penguasa juga enggak. Tapi dia bisa menjadi pemimpin dan terpilih sebagai pemimpin, walaupun pada akhirnya dilengsarkan kan. Nah, itu bukti bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Cuman yang dikehendaki oleh Allah ini, ada yang dikehendaki sebagai bentuk anugerah bagi masyarakat, ada yang dikehendaki oleh Allah sebagai bentuk istidraj,
ujian bagi masyarakatnya. Karena Allah menghendaki seorang sebagai pemimpin itu tergantung rakyatnya. Bila rakyatnya itu zalim, banyak melakukan keburukan, Allah akan angkatkan untuk mereka pemimpin yang zalim. Bila rakyatnya itu bertakwa, Allah akan angkatkan untuk mereka pemimpin yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita ingin punya pemimpin yang baik, mulailah dari memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ayat 248 sampai ayat 252 ini masih bicara tentang Raja Talut. Jamaah rahimakumullah. Pekan depan kita akan bahas tentang tabut, ya. Tabutu fihi sakinah. Kemudian nanti di dalam kisah ini ada juga disinggung tentang Nabi Daud, ya kan? Tapi waktu itu beliau belum menjadi nabi dan rasul, hanya seorang pasukan kecil, Bapak Ibu, yang pada akhirnya nanti menjadi seorang raja. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.